Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya di channel Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang pola bilangan dan pola huruf. Untuk pola hurufnya cuma ada satu soal saja. Soal ini merupakan soal-soal yang pernah diberikan pada tes dosen tetap non PNS di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ini yang pernah saya ikuti ya. Ini soal-soal yang sempat saya catat pada saat mengikuti tes tersebut. Namun untuk pilihan gandanya ini saya bikin sendiri ya, karena pilihan gandanya saya tidak sempat mencatatnya. Oke teman-teman, kita langsung saja pada soal yang pertama. 1, 1, 2, 3, 5, 8, titik-titik. Nah, sekarang untuk mengisi titik-titik ini kita lihat polanya seperti apa. Saya melihatnya seperti ini teman-teman. Dari 1 ke 2, dari bilangan 1 ke bilangan 2, 2 itu merupakan penjumlahan dari 1 tambah 1. Jadi hasil penjumlahan 1 dengan 1. Kemudian saya lihat lagi berikutnya adalah angka 5. Angka 5 ini merupakan penjumlahan, hasil dari penjumlahan 2 tambah 3. Maka hasilnya sama dengan 5. Jadi hasil dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan titik-titik ini? Berarti jika polanya tadi adalah bilangan tersebut merupakan penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya, maka titik-titik ini bisa diisi dengan hasil dari penjumlahan 5 tambah 8, itu sama dengan 13. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Soal berikutnya, bunga sama dengan 45, melati sama dengan 60, matahari sama dengan berapa? Nah, teman-teman kalau dapat soal seperti ini, kalau saya ya, itu langsung ingatnya ke pola huruf. Jadi, kita harus bikin dulu, kalau misalnya belum hafal ya, saya sarankan untuk membuat hurufnya A sampai Z. Atau kalau misalnya sudah hafal ya bisa langsung aja ya teman-teman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, kalau saya sukanya begini, ini kan 1 sampai 10 nih ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, tentunya untuk berikutnya adalah J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, T-nya berarti 20 ya. Kemudian yang di K ini 11, ini 20. Lihat aja angka di sebelahnya. Kemudian berikutnya setelah T tentunya U, kemudian V, W, X, Y, Z. Kalau teman-teman udah hafal sebenarnya ini akan lebih cepat kita nyarinya ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu ini bilangan huruf-huruf ini merupakan perwakilan dari bilangan apa saja, maka kita bisa menentukan apa pola untuk matahari. Namun sebelumnya saya mau membuktikan dulu untuk yang bunga. Coba lihat ya, benar nggak bunga sama dengan 45? Bunga terdiri atas huruf B. B itu sama dengan 2 ya teman-teman. B berarti 2. Kemudian ditambah dengan U. U itu sama dengan 21. Ya kan? Karena di sini kan 11 nih, sebelah kirinya. Berarti ini 21. 21 kemudian ditambah dengan N. N itu 24. 14 maksudnya ya. Kemudian ditambah G. G sama dengan 7 ditambah A. A sama dengan 1. Maka 2 ditambah 21 sama dengan 23. 23 ditambah dengan 14 sama dengan 37. 37 tambah 7 sama dengan 44. 44 tambah 1 sama dengan 45. Jadi benar ya teman-teman, ini diperoleh dari pola huruf yang kita buat di sebelah kanan ini. Ya, diperoleh dari sini. Begitu juga untuk melati dan matahari.
karena kita ini mau membuktikannya saja, tadi cukup dengan mencari yang bunga saja, Melati tidak perlu lagi. Kita langsung saja mencari untuk jumlah yang matahari. M itu sama dengan berapa? M 13 ya. Kita lihat karena C sama dengan 3, maka M di sebelahnya sama dengan 13. Kemudian A sama dengan 1. Kemudian seterusnya T sama dengan 20. Kemudian A lagi sama dengan 1. H sama dengan 8. Seterusnya ini M, ini A, ini T, ini A, ini H. Kemudian satu lagi untuk H, matahari. Berarti seterusnya adalah R. R sama dengan 18. Ini R, I untuk huruf yang terakhir. Berarti I sama dengan 9. Nah, jika dijumlahkan ini berapa jadinya teman-teman? 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 13 14, kemudian 22 jadinya sama dengan 31. 1 ini sisanya 3 di sini ya. 3 tambah 1 4, 4 tambah 2 6, 7. Jadi hasilnya adalah 71. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Berikutnya untuk soal nomor 3. 999 693 titik. Berarti ada 2 angka yang ditanya di sini ya teman-teman. Nah, dari sini perhatikan bahwa ada angka yang selalu tetap ini ya. Jadi ini tetap. Nah, bisa tebak berikutnya 9-nya ada di mana? Nih ya, berarti ada di setelah 3. Karena dia loncat satu angka, setelah loncat satu angka tetap angka 9 ya teman-teman. Jadi angka 9-nya tidak berubah. Kemudian berikutnya pola yang kedua yaitu 9 ke 6, kemudian 6 ke 3. Nah, sudah terlihat polanya. Ini berarti dikurang 3, kurang 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kita masuk ke soal berikutnya. 2, 2, 5, 6, 8, 10, 11, titik. Oke, kita perhatikan polanya. 2 ke 5, kemudian 5 ke 8, 8 ke 11. Nah, ini sudah kelihatan nih polanya. 2 ke 5 itu sama dengan ditambah 3 ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini tambah 3 sama dengan 8. 8 tambah 3 sama dengan 11. Kemudian 11 ditambah 3 hasilnya sama dengan 14. Nah, bagaimana dengan yang titik-titik yang pertama ini? Kita lihat lagi pola berikutnya yang di atas saya tulis di sini. Tambah 4, kemudian loncat satu angka tambah 4. Ini juga loncat satu angka, berarti harus tambah 4. Jadi di sini 14. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Soal berikutnya. 3, negatif 1, 6, 2, 9, 5, 12, titik. Oke teman-teman, apa yang bisa kita lihat dari sini? Ini ada 3 ke 6 nih. Ada 6 ke 9, kemudian 9 ke 12. Nah, berikutnya 12 ke berapa? Ini udah jelas juga ya. 3 tambah 3 sama dengan 6, 6 tambah 3 sama dengan 9, 9 tambah 3 sama dengan 12. Maka 12 tambah 3 sama dengan 15. Ini untuk bilangan yang terakhir. Bagaimana dengan bilangan yang pertama? Negatif 1 sampai 2, kemudian 2 ke 5, dan 5 ke berapa? Negatif 1 ke 2, ini juga ditambah 3 ya teman-teman. 2 ke 5 juga ditambah 3. 5 ke berapa? Jadi kalau ditambah 3, 5 ke berapa jadinya? 5 ke 8. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. 3, 5, 9, 17, 33, 65, titik.
Oke, perhatikan yang ini 3 ke 5, kemudian 5 ke 9, 9 ke 17, dan seterusnya 17 ke 33, 33 ke 65, dan 65 ke berapa. Nah, 3 ke 5 ini tambah 2, kemudian 5 ke 9 tambah 4, 9 ke 17 tambah 8, kemudian 17 ke 33 tambah 16. Ini tentunya udah kelihatan ya teman-teman, tambah 32. Dan 65 ke titik-titik-titik ini harusnya adalah ditambah kelipatan dari 32, yaitu tambah 64. Jelas ya polanya? 2 ke 4 berarti kan 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian 4 ke 8, 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi kelipatannya. Jadi 65 ditambah 64 hasilnya adalah 129. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. 52, 53, 56, 61, 68, 77. Berapakah bilangan berikutnya? Perhatikan dari bilangan ke 52 ke 53, kemudian 53 ke 56 dan seterusnya. Nih ya. Nah, kira-kira bagaimana nih polanya? 52 ke 53 tambah 1, kemudian 53 ke 56 tambah 4, kemudian 56 ke 61 tambah 5, ini tambah 7, seterusnya tambah 9. Tambah 9. Nah, kalau diperhatikan polanya, ini adalah pola bilangan. Sorry ya teman-teman, ini tambah 3 tadi ya. 53 ke 56 itu tambah 3. Nah, kalau diperhatikan ini polanya adalah pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Maka berikutnya harusnya ini ditambah dengan 11 karena bilangan ganjil ya teman-teman ya. Maka 77 ditambah 11 sama dengan 88. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke teman-teman, demikianlah soal yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang saya terangkan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.